Apakah karhutlah ini hanya terjadi di era-era doyannya bertani di Pulau Jawa? Ketika datang ke Kalimantan, mereka yang menginginkan perekonomian lebih sejahtera di masa yang akan datang. Hidup sau sau hidup. Cek 1 2 3 dicoba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan dalam channel Tukang Kopi. Dan tentu saja pada malam hari ini kita kembali dalam segmen ngopini. Ngopini sembari ngopi pastinya. Dan teman-teman, seperti biasa dalam segmen ngopini ini kita akan berbicara tentang masalah sejarah, masalah konspirasi, ataupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang sering terjadi di sekitaran kita di bumi ini, khususnya di Republik Indonesia ini. Dan sekedar intermezzo nih teman-teman, sudah cukup lama kita tidak berjumpa, sudah cukup lama juga saya tidak ngonten. Karena memang kemarin ada beberapa kesibukan sih yang menyebabkan saya kayaknya harus absen di dunia perkontenan dulu. Namun kali ini insya Allah saya akan kembali dengan semangat membara, dengan keinginan membagikan beberapa informasi yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Dan hari ini sepertinya saya pengen ngebahas satu hal yang saat ini sedang berlangsung terjadi di wilayah tempat tinggal saya, Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Dan ini juga menjadi salah satu event tahunan yang sering diselenggarakan oleh Republik Indonesia ini secara alamiah. Masalah apa itu? Masalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Asap. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini saya sampaikan tadi merupakan salah satu event tahunan. Kenapa? Karena setiap tahun hal ini menjadi PR bersama, baik itu bagi pemerintah maupun juga bagi masyarakat yang ada di sini. Kenapa? Karena ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut akan menyebabkan asap. Dan ketika terjadi asap, hal tersebut akan menyebabkan yang namanya polusi udara. Setelah terjadi polusi udara, bakalan banyak yang dirugikan. Mulai dari satwa-satwa yang ada di sekitar karena hutannya terbakar, kemudian juga masyarakat yang mengalami secara langsung. Seperti di tempat saya kemarin itu kabut asapnya luar biasa. Kalau tidak ada hujan, satu hari kemarin hujan yang intensitasnya lebat, ya tentu kita bakalan kesusahan. Bahkan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan pada waktu itu sudah mengumumkan dan mengeluarkan sebuah edaran agar dilakukan yang namanya libur sekolah karena asapnya sudah mencapai tingkat polusi yang berbahaya. Nah teman-teman, apakah karhutlah ini hanya terjadi di era-era milenium seperti ini? Sejarah karhutlah ini sudah terjadi cukup lama. Bahkan sebelum era reformasi, baik itu di Orde Baru, Orde Lama ataupun di zaman penjajahan Belanda, yang namanya kebakaran hutan dan lahan ini sudah sering terjadi. Nah, sebelumnya saya akan berikan pengantar terlebih dahulu yang harus teman-teman ketahui. Penyebab kebakaran hutan itu secara umum biasanya ada dua. Yang pertama terjadi secara alamiah. Dan terjadi secara alamiah ini kalau di wilayah Indonesia itu terjadi karena ada yang namanya El Nino. Teman-teman pernah dengar atau tidak itu El Nino? Nah, saya jelaskan nih. El Nino itu adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika perairan di Samudra Pasifik bagian timur itu terjadi pemanasan. Sehingga ketika perairan ataupun laut Samudra Pasifik ini terjadi hangat, itu menyebabkan iklim kering di wilayah Indonesia. Dan ketika terjadi iklim kering, otomatis curah hujan akan semakin sedikit. Ketika curah hujan semakin sedikit, artinya bakalan terjadi kekeringan dan iklim ini di beberapa wilayah, khususnya wilayah yang memang dilewati oleh garis khatulistiwa seperti Kalimantan,
Dan kalau sudah kering ya jelas teman-teman, pepohonan kering, daun-daun kering, ranting-ranting juga bakalan kering sehingga akan mudah tersulut oleh api. Bahkan hanya sekedar gesekan saja hal tersebut akan menyebabkan yang namanya api. Nah, yang kedua ini adalah karena terjadi prosesnya oleh manusia sendiri. Dan hal ini biasanya terjadi ketika adanya kebiasaan-kebiasaan manusia yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi mereka. Salah satunya yang sering disebut-sebut itu adalah istilah namanya ladang berpindah atau metode slash and burn. Dan ini sering dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kuno, termasuk juga masyarakat-masyarakat tradisional di Indonesia. Jadi ladang berpindah ini biasanya digunakan oleh masyarakat ketika dia akan memanfaatkan lahan untuk lahan pertanian. Jadi biasanya lahan itu dibuka dengan cara dibakar karena biayanya memang lebih murah kalau dibakar. Dan sekaligus juga hasil sisa pembakaran itu tersebut bisa menjadi unsur hara yang baik untuk tanah. Itu kalau tanahnya tanah mineral ya teman-teman. Nah, setelah lahan itu dibakar, mereka akan menanam tanaman-tanaman yang kalau dalam istilah biologi itu dikenal dengan subsisten. Misalnya padi, ada juga singkong atau ubi dan juga jagung. Kemudian setelah masa panen selesai, tanah tersebut akan dibiarkan lagi terbengkalai dan mereka akan pindah ke satu tempat lagi untuk melakukan pembukaan lahan dan ya otomatis dibakar lagi lah. Itu yang dilakukan oleh masyarakat dalam istilah ladang berpindah. Kemudian ada juga yang namanya pembukaan lahan industri yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan skala pembukaan yang juga besar. Kalau masyarakat kan biasanya ladang berpindah mereka akan berkelompok, kemudian lahan yang digunakan pun ya secukupnya. Tapi kalau korporat ini akan membuka lahan dengan gila-gilaan. Apalagi kalau sudah memiliki yang namanya HPH. HPH itu ya hak konsensi dari pemerintah untuk melakukan pembukaan lahan. Dan ini penyebab yang menyebabkan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jelas kan? Lumayan lah ya, lumayan. Berbakat juga saya jadi guru biologi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sejarah. Apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang skalanya besar sehingga tercatat dalam ingatan-ingatan sejarah pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia? Ternyata ada. Sejarah yang pertama tentang masalah kebakaran lahan dan hutan itu terjadi pada tahun 1982 sampai 1983. Dan ini memakan lahan yang terbakar itu cukup besar teman-teman. Berdasarkan data yang saya dapat di Google, dan juga beberapa informasi lainnya, sejumlah 2,5 juta hektar pada waktu itu terbakar. Dan itu paling banyak terdapat di wilayah Kalimantan Timur, yang ibu kotanya pada waktu itu sampai sekarang adalah Samarinda. Bayangkan teman-teman, 2,5 juta hektar. Nah, fenomena yang menyebabkan hal tersebut di tahun 82 sampai 83 itu yang utama adalah masalah El Nino. Karena terjadinya fenomena El Nino, itu konon katanya menurut penelitian yang ditemukan Kalimantan Timur pada waktu itu tidak mendapatkan curah hujan sedikit pun dari mulai bulan Juni sampai bulan Mei 1983. Jadi Juni 82 sampai Mei 83 tidak ada hujan. Hampir kurang lebih 9 bulan dan menyebabkan tersulutnya api dengan mudah. Bahkan gesekan-gesekan dari ranting pun bisa menyebabkan, apalagi kalau disulut oleh masyarakat pada waktu itu. Apalagi kebiasaan ladang berpindah juga menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah teman-teman, 82 sampai 83 ini di masa Orde Baru. Dan masa Orde Baru ini juga pada waktu itu Presiden Soeharto menggalakkan sebuah program yang namanya transmigrasi teman-teman. Di mana transmigrasi ini mengharapkan agar masyarakat dari Pulau Jawa itu bisa pindah ke Sumatera dan Kalimantan guna melakukan pemerataan pembangunan. Dan teman-teman tahu tidak, setiap transmigran pada waktu itu diberikan yang namanya hak untuk memiliki tanah. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat, tanah yang diberikan kepada orang yang ingin transmigran ataupun yang bersedia untuk transmigran itu diberikan tanah sebesar 2 hektar atau. Nah teman-teman saya jelaskan dulu, 1 hektar itu kurang lebih 1/4 lapangan bola.
Jadi kalau lapangan sepak bola itu seperempatnya itu sama dengan 1 hektar. Kalau kita konversi ke meter persegi, 1 hektar itu 10.000 meter persegi, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan kalau kalian transmigrasi, kalian bakalan dapat hampir 2 lapangan bola, yang dimana seperempat untuk pekarangan dan sisanya boleh dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dan bayangkan ketika transmigran datang ke wilayah Kalimantan, mungkin banyak lahan yang belum tergarap, sehingga pada akhirnya orang-orang yang memang doyannya bertani di Pulau Jawa ketika datang ke Kalimantan, mereka pasti dihadapkan dengan persoalan, kayaknya lahan ini harus saya buka deh. Dan cara yang paling mudah dan efektif, ya tentu saja salah satunya adalah dibakar. Nah, sehingga penyebab dari pembakaran ini memperkuat efek dari El Nino di tahun 82 dan 83. Nah, tidak cukup sampai di situ, terjadi proses pengkambing hitaman, baik itu dari pemerintah, baik itu dari masyarakat juga. Nah, salah satu pernyataan yang kontroversi di tahun 82 itu adalah dari Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Nah, pada waktu itu nama beliau adalah Pak Saleh Ahmad. Pak Saleh Ahmad pada waktu itu mengkambing hitamkan bahwa kebakaran lahan ini disebabkan oleh memang aktivitas ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada, khususnya masyarakat tradisional di wilayah yang ada di sekitar situ. Padahal nih teman-teman, masyarakat tradisional ternyata juga memiliki adat tersendiri ketika mereka akan membangun ataupun membuka lahan. Jadi mereka mempunyai adat tersendiri, mulai dari adat gotong royong, mereka akan menjaga apinya sampai kemana-mana, sehingga banyak juga tantangan dari masyarakat adat yang dikatakan ladang berpindah. Kami tidak akan melakukan pembakaran sebanduk-banduknya. Banduk itu maksudnya sehebat-hebatnya. Kami hanya membakar lahan yang kami perlukan. Dan kami pun punya aturan tersendiri yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka. Nah, lain kata dari Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, lain pula yang ditulis oleh seorang penulis jurnal yang pada waktu itu membuat sebuah buku yang berjudul Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. Penulis tersebut bernama Bang Herman Hidayat. Pada tahun 2005, ia mengeluarkan dalam buku tersebut ada beberapa data yang telah ia kumpulkan. Data tersebut sekaligus juga mengkonter pernyataan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat setempat. Jadi berdasarkan data dari Bang Herman Hidayat dalam bukunya tadi, ternyata kebakaran hutan di tahun 1982, 70%-nya disebabkan oleh area konsensi atau area HPH. Jadi perusahaan dan orang-orang yang punya hak konsensi ini 70% yang melakukan pembukaan lahan untuk industri mereka. Kemudian ladang berpindah ternyata hanya menyumbang 20% kebakaran. 20% bro. Dan 10%-nya itu kebakaran secara alamiah dari hutan primer. Nah, apalagi di tahun-tahun segitu wilayah-wilayah di Kalimantan itu terkenal dengan sumber daya berupa kayu ya. Jadi kemungkinan besar limbah-limbah dari sisa-sisa penebangan kayu itulah yang nantinya atau mudah terbakar. Itu bencana di tahun 82 sampai 1983 di masa Orde Baru. Kemudian terjadi juga sebuah kebakaran yang benar-benar super power di tahun 1997, dan itu masih di masa Orde Baru atau masanya Pak Harto. Walaupun 1 tahun kemudian beliau bakalan lengser oleh reformasi. Tahun 1997 sampai tahun 1998 terjadi kebakaran besar, dan kali ini kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di Provinsi Riau di wilayah Sumatera. Nah, bahkan kebakaran hutan dan lahan di tahun 97 ini asapnya sampai mengganggu negara-negara tetangga, khususnya negara ASEAN, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, bahkan Australia merasakan dampak dari asap ini. Bahkan terjadi sebuah peristiwa yang memilukan, di mana pada tanggal 26 September tahun 1997, di situ terjadi kecelakaan pesawat Garuda. Jadi pada waktu itu pesawat Airbus 300 jatuh. 234
orang menjadi korban meninggal dunia karena asap tadi. Karena asap, jarak pandang tidak terlihat, navigasi pun juga berantakan, menyebabkan terjadinya kecelakaan itu tadi. Nah, konon kata pemerintah Orde Baru pada waktu itu, area yang terbakar itu adalah di sekitar 383.000 hektar. Namun kembali lagi, buku yang ditulis oleh Bang Herman Hidayat menyebutkan bahwa yang terbakar itu adalah 9,3 juta hektar. Dan hal ini menyebabkan pemerintah tercounter lagi nih teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa bisa terjadi pembakaran lahan yang benar-benar besar? Ternyata di tahun 1997 pemerintah pada waktu itu sedang menggalak-galakkan proses penanaman sawit. Karena pemerintah Orde Baru waktu itu sedang gencar berkampanye mengatakan bahwa sawit adalah masa depan terbarukan bagi bangsa Indonesia. Sehingga pada waktu itu diberilah konsesi kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan-perusahaan yang akan membangun industri sawit di wilayah Indonesia. Dan Sumatera serta Kalimantan pada waktu itu menjadi calon-calon dari tempat yang bakalan benar-benar menggiurkan. Memasuki era reformasi mulai dari tahun 2006, kemudian juga tahun 2009, tahun 2015 dan tahun 2019, kebakaran-kebakaran lahan ini masih tetap terjadi teman-teman. Dan tentu saja hal ini selain dipicu oleh El Nino tadi, memang aktivitas-aktivitas ekonomi manusia lah yang kayaknya berperan cukup penting. Bagaimana lah menurut teman-teman? Itu nanti kita diskusikan lah. Nah, 3 juta hektar terbakar di tahun 2006. Kemudian tahun 2015 2,6 juta hektar lahan dan hutan juga terbakar. 29 provinsi wilayahnya itu juga hutan-hutannya terbakar karena proses El Nino yang berkepanjangan. Dan yang paling terbesar itu adalah wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tahun 2019 850.000 hektar lahan juga terbakar. Di sini ada pemain baru, yaitu 42%-nya adalah lahan gambut. Nah, gambut inilah yang saat ini menjadi permasalahan dari kebakaran hutan yang menghasilkan asap. Jadi teman-teman, kalau kita tahu unsur pembentukan gambut ini terbentuk dari sisa-sisa pohon ataupun tumbuhan-tumbuhan purbakala yang kemudian sudah mati, namun prosesnya tidak terurai sepenuhnya secara sempurna, sehingga menyisakan banyak sekali sisa-sisa organisme yang ada di dalam tanah. Sehingga kalau lahan gambut ini dalam keadaan kering, kalau terbakar, apinya bakalan bisa membakar lahan gambut ini dalam ruang yang lebih dalam gitu, bisa sampai 4 atau 6 meter. Dan kebakaran lahan gambut inilah yang biasanya bakalan menyusahkan untuk dipadamkan. Ya kenapa? Kalau atasnya mati, bawahnya belum tentu mati. Dan hal ini terjadi di wilayah kami saat ini, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lahan-lahan yang rata-rata terbakar itu adalah lahan gambut teman-teman. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini nih. Ya teman-teman, beginilah titik api yang ada di Sungai Pelang. Ini langsung berada di titik lokasi. Sudah tidak terlihat apa-apa, jarak pandang hanya tinggal 2 meter saja. Dan api bergerak cepat karena tiupan angin yang cukup kencang. Situasi terkini malam ini di Trans Pelang. Membara. Teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa sulitnya untuk memadamkan api di area gambut. Perlu tenaga dan jasmani yang benar-benar ekstra. Apalagi gambut ini tidak terlalu dapat banyak dalam menyerap air, sehingga tim-tim yang akan memadamkan lahan gambut ini perlu memiliki ekstra air yang berlebih. Nah, apalagi teman-teman, gambut ini sebenarnya adalah sebuah tanah yang tidak bisa ditanami
oleh tanaman-tanaman baik itu seperti padi, jagung, ataupun singkong. Jadi kalau misalnya kita menyalahkan petani-petani yang sistem ladang berpindah, kayaknya agak sulit lah, karena mereka tidak akan bisa menanam secara maksimal padi di lahan gambut. Apa sih tanaman yang kayaknya amat sangat berbakat untuk tumbuh di gambut? Ya, sawit. Dan kalau sampai terjadi kebakaran lahan atau pembakaran lahan gambut, tujuannya untuk apa? Ya mungkin tanam sawit sih. Ya tapi itu adalah misteri dan mungkin menjadi rahasia untuk kita bersama-sama. Permasalahan yang perlu kita bangun saat ini adalah jangan bakar hutan, jangan bakar lahan. Apabila kalian bakar hutan dan bakar lahan, maka kalian akan menimbulkan asap. Tapi kalau kalian tetap melakukan pembakaran, pastikan yang kalian bakar memiliki nilai ekonomis selanjutnya. Dan bagaimana proses pembakaran yang terjadi di daerahmu? Apakah karena alam ataukah karena dirimu sendiri yang menginginkan perekonomian lebih sejahtera di masa yang akan datang? Hidup hidup apa? Terima kasih.